warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biiznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin. 40 hadis seputar hak Rabb semesta alam, seputar tauhid. Di mana pada pertemuan yang lalu kita masih membaca dan menjelaskan hadis yang pertama berkaitan dengan cerita dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz tentang hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba dan hak hamba yang pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, hak Allah yang harus ditunaikan seorang hamba adalah beribadah kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan dengannya dengan sesuatu apapun. Artinya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala untuk lebih memudahkan, maka para ulama dengan al-istiqra' at-tam, dengan penelitian yang sempurna dari apa yang mereka pelajari dari ayat-ayat Al-Quran dan apa yang mereka pelajari dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kemudian menjelaskan bahwa tauhid itu untuk memudahkan pemahaman dibagi kepada 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Dan ada sebagian dari mereka membaginya 2. Dan kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa pembagian ini dikritisi oleh sebagian kalangan, yang sebenarnya kita jelaskan jangan kita melihat kepada pembahagiannya, akan tapi kepada hakikat daripada dibaginya tauhid kepada 3 perkara. Karena ketiga-tiganya yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala telah
dijelaskan bukan pada generasi-generasi akhir daripada umat ini. Bahkan kemarin kita sebutkan Ibnu Mandah, begitu juga Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, yang mereka merupakan ulama-ulama terkenal di masanya, yang wafat pada tahun 300-an Hijriah. Mereka telah menjelaskan tentang 3 jenis tauhid ini dalam karya-karya mereka. Dan jikapun seandainya ada yang mengatakan tidak 3, misalnya, tapi kemudian dia mengatakan bahwa kita wajib mengesahkan Allah dalam perbuatannya, kita wajib mengesahkan Allah SWT dalam perbuatan kita sebagai seorang hamba, kita juga wajib berkeyakinan bahwa Allah memiliki nama dan sifat, maka kita katakan ini sudah cukup. Ini sudah cukup. Dan kita pada pertemuan yang lalu mencoba untuk membacakan satu dari beberapa dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang 3 pembahagian ini, atau 3 jenis tauhid ini. Kita bacakan yang Allah SWT firmankan dalam surat Maryam. Kita telah jelaskan dan kita telah bacakan 3 jenis tauhid ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya seorang hamba mengesahkan Allah dalam 3 perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan hak hamba ini. Allah berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa siapapun dari hambanya yang tidak melakukan kesyirikan dengannya dengan sesuatu apapun. Ya, kita ulang, ini adalah hak hamba yang pasti akan diberikan oleh Allah jika hamba menunaikan hak Allah. Tidak beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hamba ini. Selama ia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hamba ini. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisyarah, kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akhirnya mendorong Mu'adz untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Mu'adz? Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Ya Rasulullah, bolehkah aku memberi kabar gembira ini kepada manusia? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan hak hamba yang pasti akan diberikan oleh Allah kepadanya adalah Allah tidak akan menyiksa siapapun yang tidak melakukan apa? Kesyirikan. Ini kabar gembira. Jadi orang yang tidak melakukan kesyirikan tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak melakukan kesyirikan dalam hidupnya, maka Allah tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan mengazabnya. Maka ini kabar gembira. Sehingga akhirnya Mu'adz ibnu Jabal berkata, "Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas?" Ya Rasulullah, bolehkah saya memberi kabar gembira ini kepada manusia? Tapi apa kata Rasulullah? La, jangan. La tubasyiruhum. Jangan engkau beri kabar gembira manusia dengan hadis ini. Fayattakilu. Dikhawatirkan mereka akan apa? Malas beribadah. Mereka hanya mengandalkan hadis ini. Mereka akan berpemahaman dengan pemahaman yang salah. Sehingga akan muncul pemahaman yang penting tidak melakukan kesyirikan pada Allah. Mencuri, tidak apa-apa. Korupsi, enggak apa-apa. Yang penting jangan syirik. Inilah sebabnya kenapa Nabi melarang Mu'adz untuk menyampaikan hadis ini kepada manusia, kepada seluruh kaum muslimin. Karena pemahaman kebanyakan kaum muslimin tidak sekelas pemahaman Mu'adz bin Jabal. Ini menunjukkan keilmuan Mu'adz diakui. Sehingga hadis-hadis seperti ini disampaikan kepada beliau, beliau tidak salah paham.
Tapi kebanyakan orang kalau disampaikan hadis seperti ini orang akan salah paham. Sehingga akhirnya mereka akan terjatuh ke paham murji'ah. yakni orang-orang yang mengatakan yang penting kau punya Islam, yang penting kau memiliki iman, maka amal perbuatan dosa yang kau lakukan apapun, maka engkau tetap selamat. Maka ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang menyebabkan Rasulullah SAW melarang Mu'adz untuk menyampaikan hadis ini kepada khayalak manusia. Karena pemahaman orang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Karena ini satu hal yang patut untuk direnungkan bersama, bahwa ilmu ini, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dalam menyampaikannya pada satu kondisi tertentu ini dipilah. Bukan kita tidak menyampaikan ilmu ini kepada manusia, tidak. Akan tapi siapa orang yang akan disampaikan ilmu tersebut. Karenanya salah satu di antara bab yang disebutkan oleh para ulama dari Sahih Al-Bukhari, di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan sebuah bab dalam karya beliau, babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyatan alla yafhamu. Bab menghususkan satu ilmu satu kaum dari yang lainnya. Artinya ada orang yang disampaikan ilmu ini, tapi yang lainnya tidak disampaikan kepada mereka ilmu tersebut. Jadi ada ilmu yang disampaikan ke beberapa kalangan, yang tidak disampaikan ke khalayak ramai, dikhawatirkan kalau disampaikan kepada khalayak ramai, mereka tidak bisa apa? Yafhamu, mereka tidak bisa memahami dengan benar. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan beberapa riwayat, di antaranya ucapan yang masyhur dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Ali berkata, hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna ayyukadzaballaha wa rasuluhu. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Pemahaman mereka bagaimana? Maka berbicaralah sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Apakah engkau mau Allah dan Rasulnya didustakan? Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Hadis yang dibawakan Anas bin Malik adalah hadis Mu'adz ini. Hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik, yang dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwa kadang-kadang satu pembahasan ilmu cocok disampaikan kepada beberapa orang, tidak cocok disampaikan kepada yang lainnya, sesuai dengan kapasitas ilmu, pemahaman dan kemampuan mereka dalam mencernanya, dalam memahaminya. Kemudian beliau membawakan hadis Mu'adz bin Jabal. Setelah menukil perkataan Ali bin Abi Thalib, membawakan hadis Mu'adz bin Jabal yang dinukilkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana dalam hadis tersebut, Nabi SAW menceritakan tentang hak Allah, hak hamba. Kemudian di akhir hadis, Anas mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah saya menceritakan kabar gembira ini kepada manusia? Apa jawaban Rasulullah? Tidak boleh. Karena Mu'adz, tatkala sampai hadis ini kepada beliau tidak salah paham. Sehingga hadis ini malah menjadikan beliau termotivasi untuk beribadah. Tapi kadang-kadang ada orang yang disampaikan hadis ini, muncul pemahaman murji'ahnya. Dia mengatakan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tidak ada masalah kamu berzina. Yang penting jangan syirik. Tidak ada masalah kamu mencuri, yang penting jangan syirik. Yang harus kamu jaga adalah tauhidmu, jangan melakukan kesyirikan, adapun yang lainnya tidak mengapa. Biasa itu. Subhanallah. Ini pemahaman siapa? Maka ini yang diingatkan oleh para ulama dan dikhawatirkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari juga membawakan hadis Anas yang lainnya. Juga dinukil dari Mu'adz bin Jabal. Nabi bersabda, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang bertemu dengan Allah dan ia tidak pernah melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Maka Mu'adz kembali berkata, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Bolehkah saya memberi kabar gembira ini kepada manusia, memberitahukan hadis ini kepada manusia? Nabi bersabda, la inni akhafu ayyattakidu.
Jangan kamu beritahu, karena saya khawatir mereka akan beralasan dengan hadis ini sehingga mereka tidak mau beribadah. Karenanya para ulama kita rahimahumullah ta'ala mengomentari riwayat-riwayat ini. Bisa dilihat misalnya dalam kitab Fathul Bari. Ya. Mereka menjelaskan dan mengomentari riwayat-riwayat ini, di mana intinya mereka mengatakan bahwa kadang-kadang satu pembahasan ilmu itu tidak layak disampaikan kepada setiap orang. Bukan kita mengatakan ada ilmu khusus, tidak. Akan tapi kita berbicara sesuai dengan kadar pemahaman orang tadi. Ya. Makanya Nabi SAW melarang Mu'adz menyampaikan kepada khayal ramai, padahal mereka itu semua sahabat. Tapi kapasitas keilmuan Mu'adz itu berbeda dengan mereka, sehingga Mu'adz tidak salah paham. Dan akhirnya apa yang terjadi tatkala kebanyakan kita membaca hadis ini, menjelaskan hadis ini, mendengar hadis ini, tanpa penjelasan secara terperinci, akhirnya salah paham. Tanpa dia sadari, dia terjatuh ke paham Murji'ah. Padahal dia mengatakan, ini jelas loh hadisnya. Teks hadisnya seperti ini, artinya seperti ini. Apalagi butuh penjelasan. Maka kita katakan butuh penjelasan para ulama. Kalau tidak, dia bisa salah dalam memahami. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, fihi dalilun fihi dalil, beliau mengatakan hadis ini memberikan sebuah dalil bahwa boleh bagi seseorang untuk tidak menyampaikan sebuah ilmu kepada orang lain karena takut membahayakan dia, karena takut orang yang akan disampaikan ilmu tadi terjatuh ke dalam fitnah. Boleh kita tidak menyampaikannya. Ya, boleh kita tidak menyampaikannya. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, metode dalam belajar itu dimulai dari perkara-perkara yang ringan, kemudian dilanjutkan sampai akhirnya tatkala seorang memiliki pondasi, baru kemudian membahas perkara-perkara yang berat. Ya. Kemudian panjang yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, intinya sebagaimana kita katakan, jika seandainya pembahasan tersebut akan mendatangkan bahaya, mendatangkan fitnah, mendatangkan kerusakan kepada yang akan kita sampaikan, maka saat itu lebih bagus kita diam. Kita tidak menyampaikannya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, lalu bagaimana memahami hadis ini? Kita katakan secara zahir, tekstual, secara makna harfiah, jelas maknanya. Hamba yang pasti akan diberikan oleh Allah kepadanya, kalau ia menunaikan hak yang pertama, yakni beribadah dan tidak melakukan kesyirikan, maka Allah tidak akan menyiksanya. Zahirnya memang seperti ini, tapi ini butuh apa? Penjelasan. Sehingga orang tidak salah. Sehingga orang tidak salah paham, tidak jatuh ke dalam paham Murji'ah, sedangkan ia tidak menyadari. Sepertinya berpegang teguh dengan apa? Hadis. Ini hadis jelas, hadisnya jelas. Sepertinya dia berpegang teguh dengan hadis, kiranya ia terjatuh ke paham Murji'ah. Yang penting iman. Yang penting hati. Amalan berbeda-beda. Enggak sholat, enggak apa-apa. Yang penting iman. Yang penting tauhid. Maka semakin lama belajar tauhid, semakin tidak memperhatikan aturan Allah. Semakin meremehkan dosa. Semakin berani melanggar aturan Allah. Padahal sudah 4-10 tahun belajar tauhid. Ini berarti belajarnya salah. Orang yang belajar tauhid dengan baik dan benar, pasti akan membesarkan ketaatan. Artinya, ia menganggap ketaatan itu adalah perkara yang harus dia kerjakan, dan pasti juga akan membesarkan maksiat. Artinya dia sadar bahwa maksiat itu akan membinasakan dia. Ya. Karenanya bagaimana cara memahami hadis ini?
Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan, makna yang pertama disinggung oleh beberapa para ulama dalam penjelasan hadis ini, dalam fatwa-fatwa mereka, bahwa Allah tidak menyiksanya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksanya, artinya tidak akan menyiksanya dengan siksaan sebagaimana siksaan yang Allah lakukan kepada orang-orang musyrik. Artinya siksa yang dinafikan dalam hadis ini adalah siksa Allah kepada orang kafir, siksa Allah kepada orang musyrik. Di mana orang kafir dan orang musyrik siksanya kekal. Siksanya apa? Kekal. Sedangkan orang yang meninggal bertemu dengan Allah dan dia tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dia dimasukkan ke dalam api neraka, maka dia tidak akan disiksa seperti siksanya orang kafir. Dia tidak akan dikekalkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena hadis-hadis yang bercerita tentang orang yang memiliki tauhid masuk neraka, tingkatannya mutawatir. Hadis yang berbicara muslim masuk neraka, mukmin masuk neraka itu banyak sekali. Banyak sekali. Sehingga kalau seandainya kita katakan secara zahir hadis, orang yang tidak melakukan kesyirikan pada Allah, dosa apapun yang dia lakukan, maka dia tidak akan masuk neraka, maka pemahaman ini akan bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya. Dan tidak mungkin syariat ini satu dalil dengan dalil yang lain bertentangan. Tidak mungkin. Sampai-sampai Allah mengatakan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jika seandainya Al-Quran, syariat ini datang dari selain Allah, maka pasti engkau akan mendapati padanya perselisihan yang sangat banyak. Jadi kalau kita mengatakan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk neraka secara mutlak, pasti akan masuk surga, begini pemahaman secara zahir hadis, maka pemahaman ini akan bertentangan dengan hadis yang lainnya. Jadi langkah para ulama yang pertama adalah memahami Allah tidak menyiksanya sebagaimana dia menyiksa orang kafir. Allah tidak akan menyiksanya sebagaimana Allah menyiksa orang musyrik. Di mana orang musyrik disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang kekal. Dengan siksaan yang kekal. Kemudian cara menyiksanya juga berbeda. Orang yang beriman dalam beberapa hadis disebutkan, tatkala ia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena dosanya, maka dia akan dibakar dalam neraka tidak seluruh tubuhnya. Tidak seluruh tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala menyisakan beberapa anggota tubuhnya yang tidak dibakar dengan api neraka. Seperti anggota sujud. Seperti anggota sujud. Ya. Ini tidak dibakar dalam api neraka. Ada 7 anggota sujud. Yang pertama, kening, sekaligus hidung, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, kemudian ujung daripada telapak kaki. Ini tidak dibakar. Orang kafir dibakar habis. Orang yang beriman, kadang-kadang mungkin karena dosanya masuk neraka, dia tidak dibakar habis. Masih ada di antara mereka, kalaupun dibakar, anggota sujudnya itu tidak terbakar. Kemudian, orang yang beriman tatkala dibakar, ada di antara mereka yang dibakar dalam api neraka, hanya sampai mata kakinya saja. Ya, hanya sampai mata kakinya saja. Berbeda dengan orang kafir. Jadi ini pemahaman pertama ya. Tidak disiksa oleh Allah SWT tatkala ia beribadah kepada yang tidak melakukan kesyirikan. Maksudnya tidak disiksa layaknya siksaan Allah kepada orang kafir atau orang musyrik. Kemudian langkah yang kedua dalam memahami hadis ini kata para ulama, bahwa yang tidak akan disiksa oleh Allah SWT tatkala ia beribadah dan tidak melakukan kesyirikan dengannya dengan sesuatu apapun selama ia memiliki syarat-syarat dan ketentuan yang harus dia miliki dan tidak ada penghalang. Syaratnya harus terpenuhi dan penghalangnya harus tidak
ada sehingga janji ini akan dia dapat. Allah mengatakan, sesuai dengan sabda Rasulullah, siapa yang bertemu dengan Allah, tidak melakukan beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan, tidak akan disiksa oleh Allah. Tapi janji ini mesti terpenuhi apa? Syaratnya. Janji ini mesti penghalangnya tidak ada. Kalau syaratnya tidak dia penuhi, atau penghalangnya ada untuk mendapatkan janji ini, maka janji ini tidak dia dapatkan. Ya. Ini contoh misalnya dalam kehidupan, ada orang yang berjanji akan memberikan sebuah pemberian A atau B atau C. Biasanya syarat hadiah tersebut yang akan diberikan ada syarat dan ketentuan. Biasanya hadiah-hadiah tadi, biasanya ada catatan di bawahnya, berlaku apa? Syarat dan ketentuan. Berlaku syarat dan ketentuan. Jika seandainya syarat dan ketentuannya tidak berlaku, atau tidak dia miliki, maka janji itu tidak dapat. Batal. Sesuai dengan aturan. Saya teringat sebuah undian umroh gratis. Akhirnya semua ikut undian. Semua ikut apa? Undian. Ini baru kejadian. Ketentuannya dalam aturan, yang menang undian akan dipanggil sebanyak 3 kali. Jika seandainya dalam panggilan pertama dia tidak hadir, kedua tidak hadir, ketiga tidak hadir, maka undian dia dibatalkan dan akan diundi ulang. Maka akhirnya dilaksanakan undian tadi, dapat satu nama, dipanggil 1, 2, 3. Tidak kunjung hadir, maka batal sesuai dengan syarat dan ketentuan. Tidak lama setelah itu, setelah dilakukan undian kedua, dia datang. Dia mengatakan, sayalah tadi yang dipanggil. Maka undian yang dia menangkan tadi batal sesuai dengan syarat dan ketentuan. Qaddarallah, orang yang kedua menang, dipanggil, dia datang. Maka diserahkanlah hadiah itu kepadanya, dia akan diberangkatkan. Tapi setelah diputuskan kiranya dia tidak memenuhi ketentuan yang harus ditentukan. Karena di antara syaratnya, seingat kita waktu itu adalah dia mesti memiliki akun yang memfollow akun memilik travel. Kita mengatakan saya tidak punya akun, jadi bagaimana daftarnya? Saya numpang ke akun yang lain. Maka dia juga batal sesuai dengan syarat dan ketentuan. Subhanallah. Jadi para ulama mengatakan tidak akan disiksa oleh Allah kalau ia beribadah kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan. Seakan-akan, kata para ulama, berlaku syarat dan ketentuan. Lalu yang membuat syarat dan ketentuan, apakah kamu ulama? Maka kita katakan dari hadis-hadis yang lainnya. Digabungkan hadis-hadis yang lainnya, dipahami secara majmu', secara keseluruhan, maka muncullah syarat dan ketentuan. Contoh misalnya, orang yang orang yang beribadah kepada Allah dalam hidupnya dan tidak melakukan kesyirikan pada Allah. Dia tidak melakukan kesyirikan pada Allah. Akan tetapi dia mengingkari satu kewajiban yang Allah wajibkan dalam agama ini. Batal. Janjinya sesuai dengan syarat dan ketentuan. Dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ibadahnya hanya kepada Allah. Bahkan dia sholat, dia puasa, dia tidak pernah berharap kepada selain Allah. Dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Tapi tatkala ditanya, sholat 5 waktu yang Anda kerjakan ini, dia mengatakan tidak wajib hukumnya. Batal sesuai dengan syarat dan ketentuan. Membenci syariat yang diturunkan oleh Allah, ini juga batal kalau ia melakukannya, memilikinya, batal sesuai dengan syarat dan ketentuan. Karenanya janji ini, kata para ulama, berlaku padanya syarat dan berlaku padanya penghalang. Kalau syaratnya terpenuhi, penghalangnya tidak ada, maka janji ini akan dia dapat. Tapi kalau tidak,
maka tidak dia dapat. Ini pemahaman para ulama. Jadi bukan sekedar dibacakan hadis, kemudian dipahami sesuai dengan lafaznya begitu saja, tanpa penjelasan para ulama. Sehingga akhirnya jatuh ke pemahaman sesat sedangkan dia tidak sadar. Kemudian, sebagian para ulama mengatakan juga, ini hadis, tapi ini lemah. Ini pendapat lemah. Tapi beginilah para ulama mencoba untuk menggabungkan semua dalil. Sehingga dalil itu tidak saling bertentangan. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini disampaikan oleh Nabi sebelum ada kewajiban-kewajiban dalam agama kita. Sebelum ada kewajiban sholat, sebelum ada kewajiban puasa. Hadis ini disampaikan beliau sebelum ada kewajiban-kewajiban amaliyah. Tapi ini lemah, karena hadis ini sepertinya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya pesan yang ingin kita sampaikan, inilah cara para ulama untuk memahami apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian dibaca, kemudian diterjemahkan, kemudian dipahami sesuka kita. Harus ada penjelasan siapa? Para ulama. Makanya dari dahulu kita diingatkan oleh para ulama bahwa para ulama di umat Islam ini posisinya, tugasnya sama seperti para nabi di zaman Bani Israel. Dulu di zaman Bani Israel, kalau seandainya syariat mereka sudah mulai pudar, orang sudah lupa syariat, biasanya Allah akan utus kepada mereka nabi baru. Kembali menghidupkan syariat